Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi akuntansi 1. Hari ini kita akan membahas tentang transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2016 di Raihano Consulting. Baik, yang pertama kita buka dulu ya programnya. Jadi program Mayop Account Write-nya. Kemudian klik Open. Kemudian klik file yang sudah kalian simpan kemarin ya di komputer kalian. Pilih filenya itu ya. Kemudian klik Open. Kemudian untuk user ID dan passwordnya, user ID-nya administrator dan passwordnya dikosongkan saja. Jika sudah, klik OK. Kemudian pilih I use this company file for practice, evaluation, or study purposes. Ya. Di sini ada 62 ya, 62 days remaining ya. Jadi artinya 62 hari ini ya. Artinya filenya hanya bisa digunakan 62 hari lagi ya. Jika setelah 62 hari ini, maka file tersebut tidak bisa digunakan lagi ya untuk menambah, mengedit maupun menghapus transaksi yang ada di program Mayopnya. Jadi kalian harus buat file yang baru ya. Kecuali jika kalian memiliki ya serial number dari program Mayopnya, baru bisa digunakan filenya tersebut untuk selamanya ya. Dan jika sudah dipilih I use this company file for practice, kemudian kalian klik continue, kemudian pilih OK ya. Selanjutnya pilih no ya. Dan di sini sekarang kita masuk kepada transaksi yang ada di Raihano-nya ya. Di sini Bapak bagi 2 kolom supaya memudahkan di dalam membahas transaksi yang terjadi ya. Nah, yang pertama di sini ada transaksi pada tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari ya 2016. Di sini mengambil kas kecil ya sebesar 1 juta rupiah ya dari Bank BCA dengan cek nomor CHK 10021022. Dan dari data ini kemudian kita inputkan dengan transaksinya ke dalam program Mayopnya dengan cara pilih klik account, kemudian pilih record journal entry. Kemudian masukkan tanggalnya, jadi tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari 2016 ya. Jadi keterangannya pengisian kas kecil ya. Kemudian untuk pembukuannya ya, mengambil kas kecil dari Bank BCA ya. Jadinya kasnya bertambah sebelah debit dan saldo di Bank BCA-nya berkurang sebelah kredit ya. Jadi kita hubungkan ke akun list kas ya. Jadi kasnya sebesar 1 juta ya, sebelah debit, kemudian tabungan BCA-nya ya, Bank BCA ya. Kita taruh sebelah kredit ya. Kenapa ditaruh kasnya sebelah debit? Karena ada pemasukan uang ke dalam perusahaan akibat dari transfer dari Bank BCA ke kas ya sebesar 1 juta ya. Sehingga kasnya bertambah 1 juta ya. Kas kecilnya ya di perusahaan itu bertambah 1 juta, sedangkan di tabungannya itu berkurang ya karena perusahaan mengambil uang di tabungan Bank BCA-nya.
Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, tanggal 3 ya Januari 2016 diterima pelunasan piutang sebesar 1.250.000 melalui Bank BCA ya dengan bilet giro nomor HBG-23451. Dari transaksi ini jika kita masukkan ke program Mayop-nya, caranya ya, pertama kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 3 Januari 2016, lalu untuk memonya dibuat pelunasan piutang. Kemudian dari data transaksi ini maka akan ada pembukuan atau penjurnalan. Yang pertama Bank BCA ya. Jadi Bank BCA-nya di saldo Bank BCA itu bertambah ya. Bertambah sebesar 1.250.000. Kita taruh sebelah debit ya. Kemudian yang berkurang itu adalah piutang ya. Jadi piutangnya kita taruh sebelah kredit ya. Itu artinya sebesar 1.250.000 ya. Jadi piutang usaha nanti yang ada itu akan berkurang nilai bukunya karena adanya pelunasan dari pihak customernya. Jika sudah, klik tombol. Nah, ini tombol recordnya ya. Dan pastikan out of balance-nya 0 ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian kita lanjutkan tanggal 5 Januari 2016 ya. Jadi dibayar sebagian utang ya sebesar 1,5 juta melalui Bank BCA dengan cek nomor RCK-546783. Dari data transaksi ini kemudian kita buat tanggalnya ya, tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari. Coba Bapak cek tadi tanggal berapa tadi. Nah, tadi sudah benar ya, tanggal 3. Sekarang kita lanjut tanggal 5. Jadi 5 Januari 2016 itu dibayar sebagian utangnya. Sehingga di memonya di sini kita buat pembayaran utang ya. Kemudian kita hubungkan akunnya ya. Kalian klik tombol anak panah ya, anak panah warna birunya ya. Kemudian hubungkan akunnya. Jadi ada yang berkurang ya, karena di sini pembayaran utang, jadi utang usahanya berkurang sebelah debit dan Bank BCA ya, saldo di Bank BCA juga berkurang, kita taruh sebelah kredit. Jadi utang usaha kita masukkan ya, kita masukkan sebesar 1,5 juta ya. Kemudian kita hubungkan lagi ya. Jadi anak panah warna birunya. Jadi kita pilih Bank BCA, kemudian use account, double klik juga boleh ya. Itu kita isi sebesar 1,5 juta. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian selanjutnya tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari ada transaksi dibeli alat tulis secara tunai sebesar 750.000 dari UD Lombok ya. UD Lombok Indah ya. Jadi dari transaksi ini kita kemudian masukkan datanya di memonya pembelian ATK ya. Pembelian alat tulis ya. Kemudian kita hubungkan. Nah, kalian klik di sini di account-nya, kemudian klik anak panah warna birunya, kemudian kalian pilih akunnya ya. Pilih akunnya yaitu perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor.
Kemudian masukkan nominalnya yaitu sebesar 750.000. Kemudian sebelah debit ya. Kenapa sebelah debit? Karena adanya penambahan aset ya, tambahan aset lancar di perusahaan itu berupa perlengkapan kantor, sehingga kita taruh sebelah debit sesuai dengan dan ditambah dengan nilai transaksinya ya. Di sini dari data transaksi di kasusnya itu senilai 750.000. Kemudian ada yang bertambah sebelah debit, maka akan ada yang berkurang sebelah kredit ya. Jadi untuk membeli perlengkapan kantor, nanti yang berkurang itu adalah akun kasnya ya. Karena akun kasnya yang digunakan untuk membeli perlengkapan kantor ya. Jadi jika kas berkurang itu kita taruh sebelah kredit ya, sebesar 750.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 di sini ada transaksi ya. Transaksinya yaitu dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 1.500.000 dari PT Berkah. Dan dari data transaksi ini kemudian kita masukkan di memonya yaitu pembelian ya. Pembelian peralatan secara kredit. Jadi jika pembelian secara kredit maka akan ada yang bertambah sebelah debit ya, dan ada yang bertambah sebelah kreditnya. Dan apa yang bertambah itu yang pertama adalah peralatan kantor ya. Jadi peralatan kantornya bertambah, di mana peralatan kantornya di sini merupakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi nilainya itu adalah sebesar 1,5 juta ya. Jadi di sini nominalnya yaitu 1,5 juta. Nah ini kurangi nolnya 1 supaya 1,5 ya. Kemudian ada yang bertambah sebelah kredit yaitu utang usaha ya. Nanti kalian bisa tekan tombol tab di keyboard ya supaya cepat ya. Nanti jika sudah kalian klik dulu di akunnya ini, kemudian tekan tombol tab di keyboard atau bisa juga anak panah warna birunya ya. Kemudian kita hubungkan ke akun hutang usaha ya. Kita taruh sebelah kredit ya. Karena adanya bertambahnya utang ya, bertambahnya utang usaha di perusahaan Raihano Consultingnya, sehingga kita taruh sebelah kredit yaitu sebesar 1,5 juta. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya tanggal 17 ya, 17 Januari 2016 diterima uang tunai atas pendapatan jasa ya. Nanti bisa buat di memonya, terima pendapatan ya. Kita hubungkan ke akun kas ya, yaitu sebesar 12 juta ya. Kemudian untuk di kreditnya kita hubungkan di pendapatan jasa ya. Jadi ada yang bertambah sebelah debit ya, sebelah debit itu berupa kas perusahaan yaitu sebesar 12 juta, dan ada yang bertambah sebelah kreditnya yaitu pendapatan jasa sebesar 12 juta ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 28 ya. Tanggal 28 di sini dibayar biaya listrik, air dan telepon ya sebesar 1.750.000 ya. Jadi di sini kita bisa buat pembayaran listrik, air dan telepon ya. Jadi di dalam pembayaran listrik, air dan telepon maka ada yang bertambah sebelah debit yaitu beban listrik, air, dan telepon disingkat menjadi LAT ya. Kemudian ada yang berkurang sebelah kreditnya yaitu kas ya, kas perusahaan. Jadi kita hubungkan
ke akun beban lat ya. Nah, kalian klik bisa anak panah warna birunya, atau bisa juga menggunakan tombol tab ya. Tab di keyboard. Kalian tekan tombol tab di keyboard, kemudian pilih akun namanya beban lat ya. Jika sudah, nanti diisi nominalnya sesuai dengan data transaksi, yaitu sebesar 1.750.000. Kemudian kita taruh sebelah kreditnya, yaitu sebesar kas ya. Karena untuk membayar listrik, air, dan telepon menggunakan kas perusahaan, yaitu kas kecilnya, sehingga kasnya kita kurangi nilai saldonya dengan cara menaruh nominalnya sebelah kredit ya, yaitu sebesar 1.750.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Dan transaksi terakhir yaitu pembayaran gaji ya, pegawai, yaitu sebesar 2.450.000 tanggal 31. Isi di memonya pembayaran gaji ya, pembayaran gaji. Kemudian dari data transaksi ini maka akan ada yang bertambah ya, sebelah debit, yaitu beban gaji ya. Nah, kalian bisa tekan tombol tab ya supaya berpindah ke bawah ya. Lalu pilih akunnya, akun listnya. Kita hubungkan ke akun beban gaji ya. Beban gaji itu sebesar 2.450.000. Kemudian untuk membayar gaji ya, beban gaji ini, maka kas perusahaan keluar ya. Jadi kas perusahaan keluar, maka kita hubungkan ke akun kas. Jadi kita taruh sebelah kredit ya, sebesar 2.450.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Dan dari data transaksi ini, maka kita sudah menginputkan semuanya ya. Jadi kita sudah menginputkan semua data transaksi. Jadi kita masuk ke dalam laporan ya. Jadi laporannya. Nah, bisa diklik tombol cancelnya, kemudian pilih klik report ya. Kemudian yang pertama ya, nanti untuk di tugasnya Bapak minta laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu ada di profit and loss accrual ya. Nanti kalian klik profit and loss accrual, kemudian klik display. Kemudian pada date from ya, karena ini transaksinya bulan Januari ya, kita isi tanggal 1 bulan 1 2016 sampai tanggal 31 Januari ya 2016. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Kemudian kita tambahkan nomor akunnya dengan cara customize, kemudian pilih finishing, lalu pilih include account number, kemudian display ya. Dan dari data ini kita bisa ketahui bahwa di Raihana Consulting ya, pendapatan jasanya itu adalah sebesar 12 juta ya, total bebannya yaitu sebesar 4.200.000, sehingga laba bersih sebelum pajak itu sebesar 7.800.000 ya. Kemudian kalian simpan ya laporan profit and loss statement atau laporan laba ruginya dengan cara klik send to di sini ya. Kemudian pilih PDF. Kemudian, nah di sini sudah langsung ya muncul nama file yaitu profit and loss accrual. Nanti diisi dengan nama kalian, ya.
kemudian klik save ya. Dan selanjutnya bisa klik tombol close-nya. Untuk laporan yang kedua yang Bapak minta adalah laporan neraca ya. Jadi neraca di sini adalah laporan yang menggambarkan aset, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk neraca itu ada di standard balance sheet ya, kemudian klik display. Nah, di sini sudah muncul ya datanya, di mana total aktifannya yaitu sebesar 37.800.000. Kemudian total utangnya 15 juta ya. Sedangkan modalnya totalnya 22 juta ya. 800.000 ya. Kemudian kalian simpan laporan neracanya atau balance sheet ya. Caranya klik send to, kemudian pilih PDF. Kemudian nah di sini sudah ada judulnya ya, standar balance sheet. Kemudian diisi dengan nama kalian ya. Jika sudah, klik tombol save-nya. Selanjutnya, untuk laporan yang ketiga yang Bapak minta ya, ini bisa di close, adalah laporan arus kas ya atau cash flow. Caranya klik banking, kemudian pilih statement of cash flow ya, statement of cash flow. Kemudian klik display. Nah, dari data ini sudah muncul ya datanya, data dari cash flow-nya ya. Kemudian kalian simpan ke dalam format PDF ya. Caranya klik send to, kemudian PDF. Kemudian dari sini sudah muncul nama filenya yaitu statement of cash flow. Tinggal kalian tambahkan nama kalian ya. Jika sudah, klik tombol save ya. Dan klik close ya untuk menutup. Kemudian kita tutup ya, tutup program Mayop-nya dengan cara file, kemudian klik restore, kemudian klik cancel. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai transaksi ya, cara menginput data transaksi yang terjadi di Raihanu Consulting-nya dan pembuatan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.